Terus sekarang dia mana ya? Michael Bublé tidak ada. Oh, tidak ada, oke. Di hati saja. Sesuai banget Maksudnya ya. dulu waktu kecil emang kayak udah ada keinginan ya, pokoknya aku ntar kalau udah gede aku pengen bisa keliling dunia gitu. I want to travel the world gitu. Beberapa tahun sebelum aku kuliah ke Inggris, aku tuh pernah nulis status di Facebook, nulis ini kayak what is the best Christmas gift, Michael Bublé please gitu kan. Karena aku waktu itu merasa pengen nonton konser Michael Bublé, tapi kan ya kayaknya jauh banget gitu kan. Jadi waktu itu aku cuma nulis kalau dapat hadiah Natal nonton konser Michael Bublé kayaknya menyenangkan banget. Habis itu aku kuliah ke Inggris, satu Michael kereta. Bublé, Michael Bublé waktu konser di situ, dan itu tuh kayaknya cuma beberapa hari sebelum Natal. Wow. Dan itu tuh kan aku nonton di Birmingham ya. Birmingham tuh sedang ada Christmas market. Iya, biasa kalau di luar kalau mau Christmas kan kayak heboh banget Christmas ya. market indah banget lah pokoknya. Itu aku masih belum ingat. Habis itu nonton si Michael Bublé, pulang ke kota tempat aku belajar. Itu kan dulu suka ada, kalau waktu itu zamannya PET ya. PET itu kan suka ada memori-memori dari medsos-medsos yang lain. Nah, keluarlah memori si ketika kamu status nulis. Facebook itu. Terus kayak, dan itu kayak berapa tahun yang lalu? beberapa tahun sebelumnya aku tulis itu. Wah, iya juga ya. Wah, ternyata aku dapat hadiah Natalku konser Michael Bublé itu kejadian gitu. Jadi ya maksudnya kadang-kadang apa yang kita inginkan yang kayak sepele-sepele itu tuh ternyata alam semesta tuh berbaik hati untuk ini Mewujudkannya. Jadi aku sih kalau sekarang belajar untuk misalkan ada orang yang cerita gitu ya, enggak aku tuh pengen gini-gini, aku belajar untuk appreciate setiap mimpi yang orang-orang punya. Karena kita nggak tahu kan bahwa sebenarnya Tuhan itu merencanakan mimpi itu terjadi atau apa, atau memang jika orang itu mau mempersiapkan dirinya, kesempatan itu akan ada. Betul. Gitu, kayak gitu. Wah, aku kalau ngomongin soal mimpi dan jadinya satu kayak gimana gitu ya, rasanya kayak wah, my god, bisa gitu. Karena menurut sebagian besar dari kita mungkin mikirnya mimpi yang terlalu tinggi atau mimpi yang kalau boleh dibilang impossible gitu tuh kayak gimana gue caranya, kayak lu kayak mimpi siang bolong deh. Padahal kalau mimpi yang tadi zaman SMP pengen kuliah atau kerja di luar, itu kan zaman SMP juga kita mikirnya apaan sih lu gitu ya kan. Nah ternyata sekarang kejadian dan wish by wish yang kamu tuliskan itu istilahnya yaitu tadi semesta wujudkan gitu. Dan tidak terasa sudah sekitar 20-an negara mungkin ya. Wah, oh ya, bisa jadi dilihat. Jadi itu sesuai banget ya. Jadi kamu kayak baca lagi ke jurnal itu kayak wow, it's more than I wish ya. Iya kan? It's more than I expected. Karena awalnya nulisnya cuma Paris kan. Paris Eropa gitu aja sih. Dan ternyata lebih dari itu. Lebih. Nah, kalau dari sekian perjalanan Mbak Dita, ada nggak sih orang-orang yang tadi ya selain meng-appreciate your dream, ada nggak yang jadi support system kamu gitu? Yang jelas keluarga, orang tua. Kayak aku tuh beruntung, walaupun secara materi I don't have, orang-orang kan kita sekarang sering banget ngomongin privilege gitu ya. Aku nggak punya privilege berasal dari keluarga yang konglomerat atau yang bapaknya bisa ngajak kamu liburan, bahkan ke Bali aja tuh nggak ada budget untuk itu dulu. Tapi aku punya orang tua yang anaknya ini diberi kesempatan untuk mencoba berbagai macam hal. Jadi kayak ibuku tuh seneng banget ngelesin aku lah pokoknya. Segala les dari tari Jawa, segala dilesin masuk agensi modeling, kayak gitu-gitu. Tapi les di luar mata pelajaran. Oh ya. Itu terus aku kayak dikasih akses untuk bisa baca buku macam-macam. Jadi emang aku nggak pernah dibeliin kayak baju-baju yang mahal-mahal atau sepatu yang mahal-mahal. Tapi sejak kecil orang tua aku tuh udah dikasih buku.
Dan dari buku-buku itulah mimpi-mimpi itu akhirnya kayak muncul ya, karena kan kalau baca zaman dulu Enid Blyton, dongeng-dongeng Enid Blyton, 5 sekawan gitu, kan ternyata Inggris itu kayaknya indah banget ya gitu. Kita jadi berimajinasi ya. Ada padang bunga kuning, ada kayak peternakan kayak gitu. Terus kayak kalau bapakku tuh sukanya Karl Marx, Winnetou, petualangan India. Terus dia akan cerita tentang Karl Marx, ya di Amerika tuh gini-gini. Terus kan aku anak kecil ya, Amerika gitu doang. Oh iya. Kalau itu mungkin kayak ini ya, kayak itu tau nggak novel namanya Eden Sar tuh. Ya. Nah itu kan Aku udah ke digambarkan. Eden Sar. Oh really? Aku tuh waktu baca itu ya, dan itu kan digambarkan detail banget ya, kayak aku ngeteh di suatu rumah petani yang gini pinggirnya. Dan kedai tehnya itu emang bagus. Oh ya? Di mana kamu juga suka ngeteh ya mbak ya? Iya, Kalau aku kuliah suka ngeteh. Aku nggak suka kopi. Oh bukan minum kopi. Oke. Gitu. Jadi akses, jadi orang tua itu memberi akses untuk aku menemukan, oh aku tuh suka ini, oh aku tuh bisanya ini. Walaupun sekarang nggak bisa nari Jawa ya, walaupun dulu les, atau sekarang aku nggak jadi model juga, tapi at least they let me try, dan aku diberi kebebasan untuk memilih ya, kayak itu yang kedua. Mereka ngasih, yang pertama mereka kasih aku akses untuk aku menemukan talenta, bakat apa yang aku suka. Yang kedua, mereka membebaskan aku memilih jalan hidup. Jadi kalau prinsipnya bapakku cuma asal kamu tidak melanggar hukum dan tidak menyakiti orang lain. Jadi kayak misalkan mau kuliah nih, mau kuliah, ambil jurusan apa? Gitu. Aku ambil jurusan komunikasi. Itu juga aneh banget menemukan kenapa aku bisa ini komunikasi. Jadi waktu itu pernah ikut ke kantornya kakak, aku tuh cuma iseng-iseng nulis cerpen apa nulis apa gitu lah. Terus ada temannya kakakku lewat, kayak ngapain deh gitu kan. Terus aku kayak ngumpet-ngumpetin, oh lagi nulis ya, wah nanti bisa kalau kuliahnya komunikasi aja, jadi jurnalis gitu doang. Terus itu kayak lucu juga ya kuliah komunikasi. Itu aku SMP. Habis itu disimpan aja, oh aku pengen kuliah komunikasi, sampai lulus SMA ditanyain sama orang tua, kamu mau kuliah apa? Gitu. Komunikasi. Terus mereka bingung. Kan waktu itu komunikasi belum ngetren kayak sekarang, jadi itu kayak awal-awal jurusan itu sedang ada tua ya ampun. Tolong jangan dibahas kok. Mereka sebenarnya nggak ngerti, tapi mengiyakan. Tapi mereka mensupport dan mendukung. Itu kayak itu loh, yang bag kita di SD, tau nggak yang gambarnya? Oh iya. Tuturi Handayani. Ibu, kalau dari mereka sih ya taunya kedokteran, hukumnya gitu-gitu kan. Dari dulu itu kan yang menjadi kayak standar primadona ya. Kalau enggak zaman dulunya lagi tuh apa? Insinyur. Nah kan. Ya, ditanya sih, kamu nggak pengen masuk ini? Enggak. Ya udah. Sampai sekarang pun begitu, kayak misalkan ketika aku lulus kuliah sebenarnya orang tua pengennya tuh aku ya dekat-dekat mereka gitu kan. Dicariin kerjaan ini, kamu bisa jadi public relations di sini, resort lumayan terkenal lah ya. Tapi impianku kan bukan itu. Impianku tuh nggak stay di kota kecilku tercinta gitu. Impianku adalah melihat dunia luar. Jadi mereka melepas anak gadisnya ini untuk ini menjalani hidup pilihannya sendiri. Kalau disuruh, tadi pertanyaannya kan step apa yang aku lakukan ya. Sebenarnya kalau disuruh tuh udah nanya kayak gini bingung juga jawabnya apa, karena ya waktu itu yang bisa aja, yang kesempatan yang ada dipakai gitu aja. Lebih ke ngalir, tapi nggak ngalir-ngalir banget gimana ya. Jadi kayak waktu aku masih kecil ya belajar, terus kuliah ya kasih IP, gimana caranya biar IP-nya bagus. Terus waktu akhirnya ada lowongan itu ya persiapkan sungguh-sungguh gitu, karena kan ini waktu di pekerjaanku itu lumayan ketat ya seleksinya. Jadi waktu itu aku benar-benar kayak baca koran tiap hari untuk kayak dapat knowledge kalau nanti waktu ujian. Terus
ya gitu, itu berdoa ya, pasti berdoa lah ya. Doa, karena ada hal-hal yang kita bisa kontrol, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Nah, kekuatan doa itu untuk yang hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu supaya Tuhan yang kendalikan, kayak gitu-gitu sih. Kalau secara garis besar ya, secara garis besar. Kadang-kadang juga kalau ditanya kok bisa begitu, nggak tahu juga. Jangan puas dengan kualitas hidupmu saat ini. Maksudnya bukan ini ya, artinya gini, upgrade terus. Jangan berhenti belajar. Ini aja sekarang aku udah kuliah, aku udah kerja, aku udah dapat gelar master, tapi sekarang aku kuliah lagi. Wow. Karena ada satu ilmu baru yang memang aku pengen perdalam. Artinya orang-orang jangan berhenti aja sih kalau menurut aku. Ada teman-teman yang dia akan ambil kursus masak, hobi-hobi baru kayak gitu. Itu akan upgrade kita. Nah, kita nggak tahu ilmu itu kapan akan bisa kita pakai di masa depan. Itu pertama. Yang kedua, merasa cukup aja. Jadi kayak misalkan berkat untuk saat ini ya kita cukup aja. Kita dipenuhi. Be grateful ya. Be grateful, lebih ke situ ya. Jadi kayak kita boleh punya keinginan-keinginan besar, tapi untuk puas, tapi tetap puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Lebih ke situ sih kalau menurut aku. Itu kayak buat aku kunci untuk tetap bahagia. Pesanku sih itu, apapun mimpi yang kamu punya, ada satu kalimat, ini kalimatnya temanku sih, gini, hal yang sulit itu ya mungkin memang sulit, tapi bukan berarti mustahil. Dan bahkan yang mustahil pun itu kan buat kita, buat Tuhan kan nggak ada yang mustahil gitu. Jadi lakuin aja yang kamu bisa saat ini, persiapkan. Sewaktu-waktu nanti kesempatan itu datang, kamu udah siap gitu. Nah, satu pertanyaan nih Mbak yang ya boleh dibilang krusial ya. Kayak standar sukses menurut kamu gimana Mbak? Ini sebenarnya pertanyaannya susah sih, karena kan kalau biasanya orang ngukur itu dengan materi, dengan sudah sejauh mana kamu berkarir. Kebanyakan. Dan satu lagi, apakah sudah berkeluarga atau belum? Itu sekarang menjadi standar kesuksesan. Aku masih single. Ya sama pun. Tapi kalau buat aku, sukses itu tuh lebih ke what's inside you gitu loh. Ketika kamu puas dengan hidupmu saat ini, merasa cukup, tapi tidak berhenti untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi, itu buat aku udah kesuksesan. Karena hidup itu proses kan, hidup itu proses, dan kita jangan sampai definisi sukses itu membuat kita udah berpuas, udah cukup dan nggak kemana-mana, atau definisi sukses itu justru membuat kita merasa, oh aku ini benar-benar bukan siapa-siapa, nggak ngapa-ngapain, dan itu justru membuat kita turun ke bawah. Menurut aku, asal kita masih menjalani proses kita semakin baik, semakin itu buat aku kamu udah sukses. Karena jangan sampai kita membandingkan hidup kita dengan orang lain ya, kayak. Nah itu sih. Ya. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang, sosmed. Apalagi ngeliat Instagram. Atau mungkin ngeliat Instagram tuh, ada sih Mbak ini udah keluar negeri terus, sementara aku masih kentang-kentang kayak gini. Ada yang ngomong kayak gitu. Oh, iya. Jadi kalau kamu mau membandingkan, bandingkanlah dengan dirimu yang kemarin, dengan dirimu yang sebulan lalu. Oh dulu aku masih suka marah-marah, sekarang aku udah enggak. Oh dulu aku orangnya gampang menyerah, sekarang aku udah lebih tough. Oh dulu aku misalkan suka Korea kayak aku. Dulu aku belum bisa baca Hangul, sekarang aku udah bisa. Dan itu adalah proses yang kayak berjalan sampai nanti kita udah di titik akhir kita gitu. Jadi aku sih lebih senang. Jadi sebenarnya definisi sukses itu nggak sama dong ya setiap orang. Ya, kan? Dan aku malah lebih senang sukses itu adalah ketika kamu tuh nggak berhenti berproses untuk menjadi yang lebih baik dan mendapat yang lebih baik. Tapi setiap aku pulang ada satu pujian yang aku tuh senang banget menerimanya. Kalau pulang ke Magelang terus dibilang,
Dek, kok isih ngono-ngono wae. Dek, Ah. kamu kok masih gitu-gitu aja dari dulu nggak berubah. Itu tuh aku merasa, oh itu sangat, itu pujian yang sangat dekat gitu loh. Artinya buat mereka ya, itu masih aku yang dulu. Bukan terus aku dengan semua berkat yang aku terima saat ini, aku tidak berubah menjadi orang lain. Nah itu adalah, itu buat aku pujian yang kayak very dear to my heart lah gitu. Aku masih jadi Dita yang anaknya bapak ibu yang tetap humble, Ya. sederhana meskipun dengan meskipun aku udah punya resources yang berbeda, tapi kayak aku masih tetap jadi orang yang sama lah, yang sama dekatnya. jadi buat mereka tetap ketika kamu datang mereka nggak kayak ngerasa ada jarak gitu ya. Keren. Jadi ya maksudnya gini, berkat apapun yang kamu udah terima jangan membuatmu jadi orang yang jauh. Jangan membuatmu jauh dari orang lain, jangan membuatmu jauh dari diri sendiri. Kayak tetaplah jadi siapa, the real you dimanapun dan di hadapan siapapun. Jadi yang original ya. Original. Thank you banget sudah menyimak kami, dan aku senang banget Mbak Dita. Hari ini kita ngobrol banyak dan hal-hal yang kamu ceritain sukses bikin aku merinding gitu. Termasuk itu tadi simple wish yang kamu tulis itu menjadi kenyataan. Dan Tuhan itu nggak pilih kasih. Jadi kalau dia kasih itu ke aku, itu orang lain pasti dia juga bisa. pengen Yes. kasih hal yang sama dan bahkan lebih. Kan semua orang udah punya porsinya masing-masing. Dan hal tadi pesan-pesan yang kamu sampaikan itu untuk teman-teman aku summary-in ya. Jadi kayak terus upgrade diri kamu ya, terus be grateful dengan apa yang sekarang kamu miliki. Terus satu lagi adalah Mana? tadi kayaknya 3 ya. Be who you are. Oh ya, jadilah ya kamu originalnya kamu kayak gitu. Nah, semoga video ini menginspirasi kamu. Jangan lupa share ke teman-teman. Bye.